Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Semua tetap semangat mengikuti layanan pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kita semua yang tetap ingin memperoleh pengetahuan baru pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai layanan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk satu orang memimpin doa kepada teman-temannya. Apakah ada yang ingin bersedia? Saya, Bu. Oke, Syifa Aulia ya, silahkan. Sebelum kita memulai bimbingan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Syifa Aulia. Nah, Ibu akan share screen. Layanan pada hari ini itu waktunya sekitaran 45 menit ya. PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, yang akan kita bahas pada layanan hari ini yaitu mengenai toleransi, terkhususnya pada toleransi dalam bersosialisasi. Nah, adapun pentingnya sikap toleransi ini karena kita sebagai makhluk sosial yang tentu saja hidup berdampingan dengan orang lain, saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Disinilah toleransi memberikan setiap hak yang sama seperti yang kamu miliki kepada orang lain. Nah, adapun tujuan dari layanan hari ini yaitu membahas mengenai dan diharapkan juga peserta didik dapat mengetahui pengertian dari toleransi. Peserta didik diharapkan mengetahui apa sih ciri-ciri dari toleransi itu. Peserta didik diharapkan mengetahui tujuan dan manfaat dari toleransi, serta peserta didik mampu menerapkan sikap toleransi ini dalam kehidupan bersosialisasi. Nah, sebelum kita melangkah kepada inti materi, mungkin ada adik-adik yang tahu apa sih toleransi itu? Ada yang tahu mengenai toleransi? Saya, Bu. Oke, Siti Aisyah ya, silahkan. Toleransi itu bagaimana kita bersikap menghargai bukan hanya ras atau agama, tetapi juga bagaimana kita menghargai bagaimana perbedaan pemikiran dari orang lain, begitu, Bu. Oke, terima kasih ya, Siti Aisyah. Nah, Ibu akan memaparkan beberapa pengertian toleransi dari beberapa ahli mengenai toleransi berasal dari bahasa Latin yang berarti tolerar, yang memiliki arti sabar. Dalam buku pendidikan multikultural, konsep dan aplikasi pada tahun 2008 oleh Ngainum Naim, toleransi adalah kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sifat atau sikap toleran, ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang. Nah, adapun apa sih maksudnya bersikap toleransi? Nah, bersikap toleransi ini berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Pentingnya sikap toleransi diterapkan di Indonesia ini karena kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat berbagai macam perbedaan, mulai dari perbedaan suku, budaya, agama, sampai dengan kondisi fisik.
Dan dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok bisa kita minimalisir. Nah, adapun ciri-ciri toleransi yaitu ketika kita mampu menghormati orang lain, ketika kita mampu menghargai pendapat orang lain, dan ketika kita mampu memberi kebebasan kepada orang lain dan tidak memandang perbedaan fisik dan psikis mereka. Dan tujuan manfaat toleransi yaitu satu, menjaga hubungan agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Kedua, mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Ketiga, menanamkan rasa persaudaraan. Dan keempat, yaitu mengurangi sikap egois. Pada pertemuan layanan hari ini, terkhusus yang akan kita bahas yaitu penerapan sikap toleransi di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mengenai lingkungan keluarga. Mungkin ada yang ingin membantu membacakan. Bagaimana? Saya, Bu. Oke, Syifa Aulia ya, silahkan. Di bagian lingkungan keluarga itu yang pertama, membantu pekerjaan rumah agar orang tua tidak kerepotan. Yang kedua, menghargai perbedaan dalam anggota keluarga dengan tidak menghina, berlaku kasar, maupun mengucilkan. Yang ketiga, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Yang keempat, tidak membantah orang tua dengan kata-kata kasar dan nada bicara yang tinggi. Yang kelima, tidak marah saat membantu nenek kakek yang sudah tua untuk beraktivitas. Yang keenam, tidak memaksakan pendapat kepada anggota keluarga. Yang ketujuh, membantu pekerjaan dan mengurus anggota keluarga yang sedang sakit. Dan yang terakhir itu, tidak berisik saat jam tidur, karena dapat mengganggu keluarga lain saat beristirahat. Oke, baik. Terima kasih ya, Syifa Aulia. Nah, berikutnya yaitu lingkungan sekolah. Apakah ada yang ingin membantu membacakan? Saya. Oke, Nabila ya, silahkan. Di lingkungan sekolah itu yang pertama, tidak menghina teman karena warna kulit, agama, berat badan, ras, kebiasaan, dan pendapat yang berbeda dengan kita. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang dianggap berbeda. Yang ketiga, berteman baik dan bersikap ramah dengan siapa saja tanpa memandang status sosial. Yang keempat, tidak berisik dan mengganggu teman maupun guru saat sedang belajar. Yang kelima, mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Yang keenam, membantu teman saat sedih, kesulitan, maupun tertimpa bencana. Yang ketujuh, menghibur teman yang sedang sedih dan tidak menyepelekan masalahnya. Dan yang kedelapan yaitu menghormati semua orang di sekolah, baik guru, satpam, petugas kebersihan, penjaga kantin, maupun penjaga perpustakaan. Oke, baik. Terima kasih, Nabila ya. Selanjutnya yaitu toleransi di lingkungan masyarakat. Apakah ada yang ingin membantu membacakan? Saya, Bu. Siapa? Siti Aisyah ya, silahkan. Yang pertama itu tidak mengganggu tetangga dengan menyetel lagu keras-keras maupun dengan berbicara dengan terlalu keras. Yang kedua, berlaku baik dan ramah tanpa membedakan ras, suku, agama, budaya maupun ciri fisik. Yang ketiga, menolong tetangga yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. 4. Tidak berkata kasar dan menghina orang lain yang berbeda dengan kita. 5. Tidak mengganggu kegiatan ibadah agama yang berbeda dengan agama diri sendiri. 6. Tidak memaksakan pendapat, merasa paling benar, dan merasa pendapat orang lain yang berbeda adalah salah. 7. Memecahkan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, bukannya perselisihan juga peperangan. 8. Tidak membuang sampah sembarang tempat seperti sungai, pinggir jalan, maupun halaman rumah orang lain. 9. Membuang sampah dengan benar, terutama sampah yang basah, bau, dan beracun. 10. Tidak mengotori lingkungan dengan limbah dan sampah. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Siti Aisyah.
Siti Aisyah, boleh Ibu bertanya sedikit? Iya, Bu. Dari sikap toleransi di lingkungan masyarakat ini, yang mana sudah Siti Aisyah terapkan? Nomor 1 dan 2, Bu. Dengan 3. Itu ya yang sudah diterapkan, yaitu tidak mengganggu tetangga dengan menyetel lagu keras-keras maupun berbicara dengan terlalu keras. Kedua, yaitu berperilaku baik dan ramah tanpa membedakan ras, suku, agama, budaya, maupun ciri fisik. Ketiga, yaitu menolong tetangga yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Itu yang sudah Siti Aisyah terapkan. Dan yang mana belum Siti Aisyah terapkan? Nomor 8, Bu. Membuang sampah sembarang. Masih sering Kak buang sampah, Bu, di rumah orang, di halamannya. Tapi tidak ada pagarnya, Bu. Iya, iya. Manusiawi jika itu, Dek. Sering terjadi. Ibu juga begitu. Iya. Baik, setelah tadi Ibu telah memberikan kalian contoh yang dikatakan Siti Aisyah, begitupun juga cara mengerjakan lembar kerjanya seperti ini ya. Ada kolom sikap toleransi yang tadi dibacakan oleh teman-teman. Silahkan pilih yang mana sudah kalian terapkan dan yang mana belum kalian terapkan. Dan pada kolom terakhir itu sikap kesulitannya dalam penerapan sikap toleransi itu apa. Dijelaskan kenapa sulit untuk diterapkan sehingga pada pertemuan layanan berikutnya kita bisa membahas dan mencari solusi agar kesulitannya itu bisa teratasi. Bagaimana sulit tidak tugasnya? Tidak, Bu. Ya, jadi Tidak, nah, Bu. Oke. Iya. Tidak, Bu. Yes. Oke, setelah mengikuti layanan hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menerapkan sikap toleransi dalam bersosialisasi. Silahkan kalian mengerjakan tugas di buku catatannya kalian sampai bertemu di layanan minggu depan. Jadi akhir kata yang ingin Ibu sampaikan, toleransi ini tidak selalu menyangkut agama dan etnis, tidak selalu menyangkut mayoritas dan minoritas, tapi ada hal-hal kecil di sekeliling kita yang membutuhkan sikap toleransi. Oke, terima kasih pada adik-adik yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti layanan pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.